Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Setelah bergumam pada dirinya sendiri tanpa batas, dan di bawah pengawasan penuh perhatian dari teman-temannya, Lee Sin dengan tenang mengangguk. 3 hari kemudian, di lantai 2 menara misi Demon Hunter Squad. Dalam hal ukuran, lantai ini sama lebarnya dengan lantai pertama menara misi Demon Hunter Squad, dan desainnya hampir identik. Aula seluas 300 meter persegi, dan dikelilingi oleh 6 konter persegi tinggi, yang berdiri untuk setiap 6 jenis misi yang berbeda. Mereka diorganisasikan berdasarkan urutan berikut: misi pembasmian, misi pencarian, misi penelusuran, misi intelijen, misi perang, dan misi campuran. Ini adalah menara misi Demon Hunter Squad, dan dengan demikian, hampir semua misi ini diarahkan untuk melawan iblis. Hanya beberapa misi khusus yang membentuk minoritas kecil, dan tidak terkait dengan iblis. Mengandalkan ubin kelas umum yang baru mereka peroleh, terdiri dari mitosnya yang hanya 5%, Long Hao Chen dan rekan satu timnya menuju ke lantai 2 menara misi. Tempat ini terlihat sama persis dengan lantai pertama, dengan tata letaknya yang persis sama juga. Tapi sehari sebelumnya, setelah mereka menaikkan peringkat mereka ke tingkat umum, mereka segera bergegas ke pusat transaksi di lantai 2, di mana mereka hanya tinggal selama 10 menit sebelum meninggalkan gedung dengan sangat terkejut. Ada begitu banyak hal baik yang membuat mulut mereka berliuran. Tapi sekarang, mereka kemungkinan besar adalah pasukan iblis hunter termiskin di kelas umum. Bahkan setelah menambahkan semua poin kontribusi mereka, ketujuh dari mereka hampir tidak mencapai 2 digit. Setelah sangat terkejut, Wang Yuan, Han Yu, dan Sima Xian, segera pergi untuk mengklaim keterampilan rahasia yang telah mereka ambil sebelumnya. Dan di pagi ini, ketujuh dari mereka bergegas untuk memilih misi yang akan mereka dipilih. Mendapatkan poin kontribusi yang setara, itu demi meningkatkan kekuatan mereka. Di lantai 2 pusat bisnis, mereka bahkan telah melihat sejenis pil yang sangat kuat, yang disebut pil Roh Kudus. Siapapun orangnya, terlepas dari panggilan dan tunggangannya, satu orang hanya akan dapat meminum satu pil Roh Kudus dalam seluruh hidupnya. Itu telah membuatnya mendapatkan total 1000 tingkat energi spiritual sekaligus, di bawah premis bahwa itu tidak digunakan untuk menembus kemacetan. Itu totalnya benar-benar di level 1000. Faktanya bagi kelompok Long Hao Chen, jumlah poin kontribusi yang diperlukan untuk membeli pil ini sangat besar. Satu pil biayanya 10.000 poin kontribusi, dan harganya akan jauh lebih tinggi jika bukan karena penggunaannya yang tidak bisa diulang. Melihat pil ini, mata Lin Xin langsung membiru. Jenius yang berlatih sendiri dalam bidang alkimia ini, telah melihat resep pil Roh Kudus ini di masa lalu. Dia ingat secara samar-samar, bahwa salah satu bahan yang diperlukan untuk membuat pil ini berasal dari binatang ajaib di tingkat ke-8. Tetapi resep yang telah dilihatnya sejak lama, itu berada dalam kondisi hancur. Jika ketujuh dari mereka ingin mengambil satu pil Roh Kudus per orang, mereka akan membutuhkan sejumlah 70.000 poin kontribusi. Dan ini setelah menghilangkan peralatan yang tak terhitung jumlahnya untuk mereka hadapi, jika mereka ingin mengambilnya. Pada inti dari pusat transaksi Demon Hunter Squad ini, uang tidak memiliki nilai sama sekali, dan bahkan warung penjual yang didirikan oleh pasukan pemburu Demon Hunter lainnya, itu hanya akan menerima poin kontribusi sebagai mata uang. Semuanya, mari kita bubar, dan cari misi yang cocok untuk kita. Kita juga bisa mengusahakan tingkat kesulitan yang sedikit lebih tinggi, karena kita akan melakukan misi ini bersama-sama dengan prajurit kelas 4 Demon Hunter Squad. Ucap Long Hao Chen. Di bawah kepemimpinan Long Hao Chen, 7 orang ini langsung menyebar menjadi 6 arah. Menuju ke konter yang berbeda, mereka melihat misi dengan hati-hati. Di belakang setiap konter, itu ada papan kristal ajaib besar dengan daftar misi yang diiklankan. Dan daftar ini berisi nama misi dan hadiahnya. Tetapi untuk satu inspeksi terperinci, mereka perlu membayar beberapa poin kontribusi. Untuk pasukan perburuan iblis di kelas prajurit, bayarannya hanya 1 poin kontribusi, tetapi pada tingkat umum, mereka harus membayar 10 poin kontribusi untuk memeriksa detail dari satu misi tunggal. Kelompok Long Hao Shen hanya memiliki total 20 poin kontribusi, yang berarti bahwa mereka hanya bisa memeriksa 2 misi.
Long Hao Chen menarik tangan kecil CR, kemudian menuju ke counter misi di depan mereka untuk memeriksa papan kristal magis yang sesuai. CR saat ini tidak lagi memegang tongkat bambu. Kenyataan karena cobaan dari tungku spiritual samsara yang telah selesai juga, itu menyiratkan bahwa dia telah memperoleh kekuatan nyata dari tungku spiritual ini. Meskipun dia masih harus kehilangan akal untuk sementara waktu, dia masih bisa mengendalikan dirinya sendiri. Misalnya, dia saat ini memilih untuk meninggalkan indera penciumannya. Saat Long Hao Chen menatap tekun pada daftar misi, CR sesekali melirik padanya. Sejak dia pulih dari kebutaannya, dia tidak bisa membantu, tetapi sesekali menatapnya. Seolah-olah tidak peduli berapa lama dia memperhatikannya, itu masih tidak akan cukup baginya. Dia sudah banyak berubah sejak mereka masih anak-anak. Dari seorang anak, dia telah menjadi seorang pemuda, tetapi dia tidak kalah tampan dari sebelumnya. Dipengaruhi oleh peningkatan kultivasinya, wajahnya yang tampan dipenuhi dengan aura suci, dan juga terlihat lebih menarik. Itu memiliki daya pikat hingga sedemikian rupa, sehingga aura murni ini tampaknya memiliki efek pemurnian. Itu adalah Sion of Light. Long Hao Chen tiba-tiba terkejut, lalu menyadarkan CR dari melamunnya, dan kemudian dia segera mengikuti pandangannya. Dengan sekali lirikan, CR segera menemukan apa yang menginspirasi kejutan Long Hao Chen. Pasukan misi Demon Hunter kelas umum, itu memang bisa mengambil misi yang berbeda. Di bawah kelas umum, sebagian besar misi kelas prajurit dihargai dengan jumlah antara 1.000 dan 3.000 poin kontribusi. Hadiah mereka terbatas, bahkan hanya akan diberi beberapa ratus poin. Tetapi pada tingkat umum, tidak ada misi yang dihargai kurang dari 3.000 poin kontribusi. Di antara banyak tugas, Long Hao Chen tampaknya telah memperhatikan misi yang sangat dihargai. Misi itu namai dengan menjelajahi Gua Penyiangan Desolate. Misi ini dihargai dengan 20.000 poin kontribusi, dan tingkat bahayanya adalah tidak diketahui. Hadiah yang luar biasa, ucal Long Hao Chen secara spontan. Long Hao Chen merasakan detak jantungnya semakin cepat. Meskipun dia bisa dianggap tenang di antara orang-orang seusianya, tetapi tetap saja dia masih muda, yang berusia lebih dari 12 tahun, dan masih dalam beberapa hal seperti anak sapi yang baru lahir, yang tidak takut dengan harimau. Gao Yingji telah memberitahunya, bahwa secara umum, misi dengan tingkat bahaya yang tidak diketahui, itu harus segera diambil. Karena ketika menyelesaikannya, kemungkinan untuk menghadapi bahaya besar pada umumnya sangatlah rendah. Tetapi biasanya, hadiah untuk misi semacam itu tidak akan begitu tinggi. Namun, misi ini adalah yang paling kaya yang bisa mereka lihat. Misi yang berhadiah 20.000 poin. Bahkan jika mereka harus menyerahkan sepertiga dari itu kepada pasukan pemburu iblis keempat, mereka masih akan mendapatkan hadiah 14.000 poin kontribusi, dan itu akan sangat bermanfaat bagi tim mereka. Selanjutnya, semua barang yang akan mereka ambil akan diterima oleh pasukan pemburu iblis mereka. Memanggil rekan-rekannya untuk bergabung dengannya dengan tergesa-gesa, dia segera mengarahkan rekan-rekannya ke arah misi ini agar mereka melihatnya. Sima Xian menyatakan tanpa ragu sedikitpun. Bos, apa yang masih kamu ragukan? Periksa lokasi misi ini, kami memiliki 20 poin kontribusi, sehingga kami dapat memeriksa total 2 misi. Karena imbalan setinggi itu datang bersama dengan tingkat bahaya yang tidak diketahui, aku rasa tempat itu harus terletak di kedalaman wilayah ras iblis. Ucap si botak. Mendengar ucapan dari Sima Xian, mata semua orang langsung berbinar-binar. Jika mereka harus masuk jauh ke dalam wilayah iblis, tidak aneh bagi mereka untuk mendapatkan hadiah seperti itu. Long Hao Chen mengangguk sebagai jawaban sambil menjawabnya. Okelah kalau begitu, mari kita lihat secara detail misi ini. Ucap Long Hao Chen. Sesampainya di depan konter, mereka menyerahkan biaya 10 poin kontribusi untuk memeriksanya. Dengan cepat informasi lengkap misi ini muncul, sebelum pasukan iblis pemburu kelas 1 ini memeriksanya. The Desolate Whistling Cavern terletak di pusat wilayah iblis. Penjelajahannya itu menembus jarak sekitar 1150 km ke dalam wilayah iblis, dan melewati 4 provinsi iblis. Menurut intelijen kami, suara mendesis kadang-kadang akan terdengar dari Desolate Whistling Cavern, tetapi menurut laporan, beberapa bulan ini telah terjadi sesuatu, lalu perubahan geologis yang tiba-tiba itu sangat mungkin telah mengungkap beberapa permata langka.
Jika kamu berhasil menjelajahi gua sepenuhnya, kamu akan mendapatkan hadiah ekstra poin kontribusi, dan itu tergantung pada nilai permata yang akan kamu bawa kembali. The Desolate Whistling Cavern saat ini merupakan tempat bahaya yang tidak diketahui tingkat bahayanya. Meskipun demikian, masih diperlukan untuk masuk jauh ke dalam wilayah iblis, yang memiliki kemungkinan tinggi menghadapi pengintai iblis di jalan. Tim yang menerima misi ini harus sangat bijaksana. Kemudian, lokasi tepatnya Desolate Whistling Cavern ada pada peta. Setelah membaca informasi itu sepenuhnya, semua orang dari kelas umum Demon Hunter Squad kelas 21 mengerutkan alis mereka dalam diam. Kelas 21 umum, ini adalah identifikasi baru mereka. Dan itu juga menyiratkan, bahwa di antara semua pasukan pemburu iblis, saat ini jika ditotal, semuanya berjumlah 21 di kelas umum. Long Hao Chen bertanya, kita harus menembus kedalaman 1150 km di wilayah iblis. Ini tentu tidak mudah, bagaimana menurut kamu tentang misi ini? Tanya Long Hao Chen. Wang Yuan berkomentar, misi ini akan sangat sulit, tetapi kita bisa yakin, bahwa selama kita berhasil menyelesaikannya, manfaatnya harus cukup signifikan bagi kita. Beberapa saat yang lalu, aku melihat misi lain dengan hadiah 20.000 poin kontribusi. Itu ada di sisi misi pemusnahan, bagaimana kalau membandingkan mereka? Tanya Wang Yuan. Sebenarnya, kelompok Long Hao Chen tidak memperhatikannya karena kegembiraan mereka, karena datang ke lantai 2 dari pusat misi Demon Hunter Squad ini untuk pertama kalinya, tetapi kehausan mereka untuk poin kontribusi benar-benar berlebihan. Dengan cepat, 10 poin kontribusi mereka yang tersisa digunakan untuk memeriksa misi pembantaian ini. Tujuan dari misi ini adalah, untuk membunuh 10 iblis peringkat menengah dari tingkat ke-7. Tanpa perlu melihat namanya, mereka memutuskan untuk meninggalkannya. Pada saat itu karena keberuntungan mereka yang ekstrim sehingga mereka berhasil membunuh Beta Haus Darah yang berada di tingkat ke-7, dan ini hanya mungkin karena serangan menyelinap dari Hao dan akhirnya sangat mengurangi kekuatan Beta Bloodthirsty. Tetapi keberuntungan ini tidak dapat tetap berada di pihak mereka selamanya, bahwa kali ini, akan ada 10 iblis di tingkat ke-7. Dengan kekuatan mereka saat ini, memilih misi ini akan sama saja dengan membuang nyawa mereka, dan yang lebih penting, mereka masih harus terlebih dahulu menemukan iblis yang tangguh ini. Pada titik ini, mereka sudah dibiarkan tanpa pilihan lain, karena mereka tidak memiliki poin kontribusi yang tersisa untuk memeriksa berbagai misi. Demon Hunter Squad dengan 0 poin kontribusi lahir. Ketujuh anggota Demon Hunter Squad kelas umum yang baru lahir saling memandang dengan cemas, dan pada akhirnya, semua orang membuat resolusi tegas. Kita akan pergi untuk itu. Jika itu benar-benar terbukti mustahil, mereka paling tidak akan meninggalkan misi ini. Lagi pula, menyerah pada misi tidak akan mengurangi poin kontribusi dari pihak mereka. Jika diperlukan, mereka hanya akan meminjam beberapa poin kontribusi lagi untuk memilih misi lain. Dan yang lebih penting, ini adalah misi bersama dengan prajurit kelas 4 Demon Hunter Squad. Dengan 13 orang yang berpartisipasi di dalamnya, mereka benar-benar memiliki peluang. Pada akhirnya, Long Hao Chen kembali sekali lagi ke depan counter yang menampilkan misi eksplorasi, dan dikawal oleh teman-temannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.